Halo teman-teman Banglai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Bird Box, film yang bergenre apokaliptik yang dirilis pada tahun 2018 di Amerika Serikat, yang dibintangi oleh tetangga saya Sandra Bullock dan garapan sutradara Susana Bir. Film ini berdasarkan novel karya novelis Josh Malerman. Film menceritakan di mana dunia mengalami kekacauan, yang tiba-tiba banyak orang melukai dirinya sendiri yang berujung pada bunuh diri massal, di mana orang-orang melihat sesuatu yang membuat mereka tidak dapat mengontrol diri, sehingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Dan beberapa orang yang kemudian sadar akan hal itu, sehingga mereka menutup mata saat berjalan keluar dari rumahnya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan, Bah! Ngeri kali, Lai. Di awal film, kita diperlihatkan Lori sedang memberikan arahan kepada anaknya yang bernama Boy dan Girl. Dan terlihat anaknya paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh ibunya. Kemudian Lori mengambil beberapa burung dan memasukkannya ke dalam kotak yang berlubang. Dan mereka pun berjalan dengan menutup mata. Terlihat Lori sangat tergesa-gesa seperti ada yang mengejar mereka. Dan kemudian Lori memegang sutas tali yang mengarahkan ke tepian sungai. Sesampainya di sungai, Lori segera mengambil perahu yang sudah dipersiapkan. Kemudian mereka pun berangkat menggunakan perahu itu. Kemudian kita dibawa 5 tahun sebelumnya, di mana Lori sedang melukis yang tiba-tiba saudaranya yang bernama Jess datang menemuinya untuk menemani Lori ke rumah sakit mengecek kandungannya. Dan sebelum berangkat, terlihat berita di televisi bahwa terjadi kejadian di mana orang-orang melakukan bunuh diri secara massal di Rumania, Eropa, dan Rusia. Dan Lori tidak mengambil pusing tentang berita itu, karena beranggapan hal itu hanya terjadi di sana. Sesampainya di rumah sakit, Lori segera mengecek kandungannya, yang ditangani oleh Dr. Lapham, dan semua berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Saat Lori berjalan meninggalkan rumah sakit, ia melihat seorang wanita sedang membenturkan kepalanya ke sebuah kaca, yang membuat Lori segera berlari menuju mobil. Dan saat mereka ingin berangkat, terlihat sebuah mobil ambulan menabrak sebuah mobil yang terparkir. Langsung saja, Lori segera menyuruh Jess untuk pergi dari tempat itu. Di perjalanan, sudah terlihat adanya kekacauan. Dan tiba-tiba, Jess seperti melihat sesuatu yang membuat dia tidak dapat mengontrol diri dan kemudi mobilnya. Dan akhirnya, mobil mereka pun menabrak mobil yang sedang berhenti dan membuat mobil mereka terbalik. Lori dan Jess pun segera keluar dari mobil. Namun tiba-tiba, Jess langsung pergi ke tengah jalan dan menabrakkan dirinya pada truk yang kebetulan melintas. Dan akhirnya, Jess pun meninggal. Terlihat banyak orang berlari berusaha menyelamatkan dirinya, termasuk Lori, yang sempat membuat dia terjatuh. Kemudian seorang wanita yang bernama Lydia berusaha untuk menyelamatkan Lori. Namun tiba-tiba, Lydia seperti melihat sesuatu dan membawa dirinya masuk ke dalam mobil yang terbakar. Dan kemudian, seorang lelaki yang bernama Tom membawa Lori menuju sebuah rumah dan meminta kepada pemilik rumah untuk membuka pintu. Yang kemudian, pemilik rumah membuka pintu dan mengizinkan mereka masuk. Saat masuk, terlihat suami Lydia geram kepada Lori karena istrinya tewas hanya untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam rumah itu, ternyata sudah ada beberapa orang yang menyelamatkan diri. Kemudian terlihat di televisi bahwa kejadian itu sudah terjadi hampir di seluruh dunia. Kemudian Tom menjelaskan bahwa dia melihat kejadian itu saat bekerja, di mana rekan kerjanya seperti melihat sesuatu dan menusuk lehernya sendiri, yang kemudian Tom menyuruh mereka untuk menurunkan tirai jendela. Kemudian kita kembali diperlihatkan 6 jam setelah Lori dan anaknya di atas perahu. Terlihat Lori memberikan burung itu minum dan berusaha mencari pertolongan dengan radionya. Kita dibawa kembali ke 5 tahun yang lalu.
di mana seseorang mengetuk pintu rumah itu dan meminta agar diberikan bantuan dan diizinkan masuk. Namun, Douglas menyarankan agar tidak membuka pintu kepada Tom. Namun Tom menghiraukan ucapan Douglas dan membuka pintu itu. Kemudian terlihatlah bahwa itu adalah seorang wanita yang sedang hamil yang bernama Olympia. Setelah beberapa hari di rumah itu, persediaan makan mereka semakin menipis. Mereka bingung cara untuk mendapatkan makanan karena tidak tahu situasi kondisi di luar. Yang kemudian Greg, pemilik rumah, menawarkan dirinya untuk melihat keadaan di luar melalui monitor CCTV. Awalnya mereka menyarankan kepada Greg untuk tidak melakukan hal itu. Namun Greg tetap ingin melakukannya. Dan sebelum melakukan hal itu, tangan Greg terlebih dahulu diikat. Kemudian, beberapa waktu Greg memperhatikan monitor itu, tiba-tiba Greg melihat dedaunan kering yang terhembus angin, dan hal itu membuat Greg tidak dapat mengontrol dirinya, dan akhirnya Greg pun tewas. Kemudian kita melangkah kembali pada saat ini. Setelah 14 jam Lori dan anaknya di sungai, terlihat ada seseorang yang menawarkan bantuan kepada mereka. Namun Lori segera menyuruh anaknya untuk menunduk, yang kemudian Lori mengeluarkan senjata apinya. Terlihat lelaki itu mendekat dan segera Lori menembak ke segala arah. Namun tiba-tiba, lelaki itu sudah memegang senjata Lori dan memaksa Lori untuk membuka matanya. Yang kemudian Lori memberikan perlawanan. Saat sudah terpojok, tangan Lori meraih sebuah golok dan langsung saja Lori menebas lelaki itu sampai tewas dan segera pergi dari tempat itu. Dan kita kembali ke 5 tahun yang lalu. Kini makanan mereka sudah habis, dan terpaksa di antara mereka harus pergi keluar mencari persediaan makanan. Kebetulan Charlie tahu di mana ada tersedia makanan yang banyak, karena dia adalah seorang penjaga minimarket dan memiliki kunci minimarket itu. Dan sebelum pergi, mereka terlebih dahulu menutup semua kaca mobil dengan cat dan koran, kemudian menjalankan mobil itu dengan arahan GPS. Saat di tengah jalan, mereka mengalami suatu hal yang tidak beres, di mana sensor mobil itu bunyi dari segala sisi. Dan tidak mau mengambil resiko yang lebih besar, akhirnya Tom menginjak gas dan segera pergi dari tempat itu. Beruntung, mereka sampai ke minimarket itu dan segera masuk ke dalam. Sebelum mengambil makanan, Tom terlebih dahulu menutup kaca minimarket itu dengan tirai. Dan tanpa membuang waktu, mereka segera mengambil makanan dan alat-alat yang mereka perlukan. Terlihat Tom memberikan pampers bayi kepada Lori, yang sepertinya Tom menaruh hati padanya. Di waktu yang sama, Lori melihat burung yang membuatnya tertarik untuk memiliki, kemudian membawa burung itu. Sementara Douglas asik dengan minuman kerasnya dan mengajak mereka untuk minum bersama. Namun, mereka tidak tertarik dengan ajakan Douglas. Lalu Douglas juga menyampaikan agar mereka lebih baik tinggal di minimarket itu. Namun Lori tidak setuju dengan Douglas dengan berkata bahwa kami bukan pengkhianat karena mengingat teman yang lain masih ada di rumah Greg. Dan saat berdebat, ada seseorang yang menggedor pintu dan meminta agar pintu itu dibukakan. Dan saat Tom membuka pintu itu sambil masih menahannya, ternyata Charlie mengenal suara itu, yang kemudian burung-burung yang diambil Lori berkicau kencang, menandakan ada suatu hal yang tidak benar. Dan tiba-tiba lelaki itu mendorong pintu itu dengan sekuat tenaganya, sampai Tom Douglas hampir tidak dapat menahan. Yang kemudian Charlie mengorbankan dirinya dan berlari mendorong lelaki itu. Dan terlihat darah mengalir dari bawah pintu. Dan mereka pun segera pergi dari minimarket itu. Sesampainya di rumah, Douglas mencoba mencairkan suasana dengan Lori dengan jamuan sedikit minuman. Sementara Alex dan kekasihnya pergi kabur meninggalkan rumah dengan membawa mobil. Kemudian kita kembali saat ini, di mana Lori sudah 24 jam di sungai. Saat mendayung, tiba-tiba saja perahu mereka menabrak bangkai mobil yang membuat Boy terjatuh. Yang kemudian Lori segera menolong Boy. Namun, persediaan makanan mereka dan alat lainnya terjatuh. Yang akhirnya membuat Lori menepikan perahunya untuk mencari makanan dan peralatan lainnya. Dan sebelum pergi mencari makanan, Lori mengingatkan kepada anak-anaknya agar tidak kemana-mana.
Dan kemudian Lori pergi dengan menarik tali pancing yang diikat di perahu dan diikat di pinggangnya, agar saat pulang nanti, Lori tidak susah mencari jalan. Dan kemudian ia menemukan rumah lalu ia masuk ke dalam. Namun saat ingin melangkah lebih jauh, tali pancing itu tidak sampai. Dan akhirnya Lori mengikat tali pancing itu di ranjang dan kemudian mengambil barang-barang yang ia perlukan. Saat masih mengambil barang-barang, tiba-tiba Lori melihat tali pancing yang dikaitkan di tempat tidur tertarik oleh sesuatu. Dan akhirnya Lori pun memutuskan untuk segera kembali. Dan saat di perjalanan kembali, ia mendengar suara yang memanggil namanya, yang kemudian Lori mengeluarkan tembakan tanpa arah. Mendengar suara tembakan itu, anaknya Gert tiba-tiba keluar dari perahu dan mencoba untuk menemui Lori dengan ikatan tali di pinggangnya. Dan tiba-tiba saja Gert ditarik oleh sesuatu. Ternyata yang menarik itu adalah ibunya, dan kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan kembali kita dibawa ke 5 tahun yang lalu. Terlihat Olympia sedang membuka pintu untuk seorang lelaki yang membuat seketika Lori mengacungkan senjata kepada pria tersebut. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Gary, dan dia menceritakan kejadian apa yang dialaminya sehingga ia bisa sampai ke rumah itu. Ada orang-orang psikopat yang mengejarnya. Ternyata orang-orang psikopat tidak akan melakukan tindakan bunuh diri jika membuka matanya, melainkan mereka akan hidup dan semakin ganas. Sementara Douglas tidak mau lelaki itu ada di rumah dan segera menyuruh lelaki itu untuk pergi sambil mengacungkan senjata. Dan tiba-tiba Nenek Anna memukul kepala Douglas dengan pot bunga yang membuat Douglas pingsan. Kemudian Tom membawa Douglas ke garasi mobil dan menguncinya di sana. Sementara Olympia menyampaikan kepada Lori apa alasan dia membuka pintu. Itu karena dia tahu betapa ngerinya berada di luar. Dan kemudian Olympia mengatakan agar merawat bayinya jika ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Olympia akan segera melahirkan. Kemudian Nenek Anna menyuruh Lori untuk mengambil air. Saat mengambil air itu, tiba-tiba ketuban Lori pecah, yang pada akhirnya Lori dan Olympia melahirkan di hari yang sama. Anak Lori laki-laki dan anak Olympia perempuan. Sementara Gary memasukkan burung milik Lori ke dalam kulkas dan membuka penutup kaca. Saat Tom turun ke lantai bawah, ia melihat lukisan yang dilukis oleh Gary dan mengeluarkan burung itu dari kulkas. Dan tiba-tiba Gary memukul Tom dari belakang yang membuat Tom pingsan. Lalu Gary menemui Douglas dan membuka pintu garasi. Kemudian Gary naik ke lantai atas menemui Lori dan Olympia. Dan tiba-tiba juga membuka penutup jendela. Dan Olympia melihat ke arah jendela yang dibuka oleh Gary, yang kemudian dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan sebelum melakukan tindakan di luar akal Olympia, Lori meminta anak Olympia untuk digendong. Lalu Olympia pun bunuh diri dengan melompat keluar. Sementara Nenek Anna dipaksa Gary untuk melihat keluar. Dan akhirnya, Nenek Anna itu pun menusuk lehernya sendiri dengan gunting. Saat Gary ingin menyerang Lori, tiba-tiba Douglas datang ke lantai atas dengan membawa senjata api sambil menutup mata. Kemudian menembak Gary. Sayang, tembakan itu hanya melukai lengan Gary. Kemudian Gary mendorong Douglas sampai terjatuh ke lantai 1. Dan Gary segera mengambil gunting lalu menusuk Douglas sampai ia tewas. Sementara Tom terlihat sudah sadar dan berebutan senjata dengan Gary. Tiba-tiba, Lori mendengar suara tembakan dari lantai bawah. Ternyata Tom berhasil membunuh Gary. Kemudian kita diperlihatkan 5 tahun setelah Lori melahirkan. Lori sedang mengajarkan kepada anaknya untuk lebih peka terhadap suara dengan cara memukul batu. Oh ya, sebagai informasi, anak perempuan yang bernama Gert itu adalah anak Olympia yang dibesarkan Lori dengan Tom. Dan saat terbangun pada pagi hari, mereka mendapat panggilan radio dari seseorang yang bernama Rick, kemudian menawarkan pertolongan agar mereka pergi mengikuti arah sungai sampai menemukan air jeram. Lori tidak setuju untuk pergi ke sana, sementara Tom ingin pergi ke sana karena
persediaan makanan mereka akan segera habis. Dan saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba saja para psikopat datang dan menyerang mereka. Kemudian Tom menyuruh Lori untuk pergi bersama anak-anak, sedangkan Tom menghadapi para psikopat itu. Terlihat bahwa Tom berhasil membunuh beberapa dari mereka, meski Tom juga terkena tembakan, yang pada akhirnya Tom memutuskan untuk membuka mata dan menghabisi mereka semua. Dan kemudian Tom pun terpengaruh oleh apa yang dia lihat, dan Tom pun bunuh diri. Terlihat Lori yang sedang menangis karena kehilangan Tom, lelaki yang ia cintai, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat Rick, lelaki yang menawarkan bantuan tadi. Dan kita diperlihatkan 42 jam Lori di sungai, dan akan segera memasuki arus air jeram. Sebelum itu Lori menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa harus ada di antara mereka yang membuka mata agar Lori bisa mengarahkan perahunya. Dan Boy pun kemudian menawarkan dirinya, yang ditolak oleh Lori. Kemudian Gert menawarkan dirinya saja untuk membuka mata, yang membuat Lori bingung hingga akhirnya memutuskan tidak ada yang membuka mata. Dan mereka pun memasuki arus air jeram. Dan kemudian perahu mereka terbalik yang membuat mereka berpencar. Namun beruntung, Lori dapat menemukan kedua anaknya dengan keadaan selamat, termasuk burung yang mereka bawa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sesuai arahan Rick dan mengikuti arah di mana suara burung terdengar. Dan saat di perjalanan, Lori mendengar suara-suara aneh yang membuat dia kurang konsentrasi dan terjatuh ke dalam jurang. Dan kembali Lori dan kedua anaknya terpisah. Kemudian Lori berusaha untuk mencari anaknya, meski dengan berusaha payah, akhirnya Lori menemukan Boy dan Gert. Saat melanjutkan perjalanan kembali, terlihat ada sesuatu hal yang mengejar mereka dengan suara gemuruh dan membuat Lori mempercepat langkahnya. Kemudian sampailah mereka ke depan pintu dan segera meminta agar pintu dibuka. Setelah dibuka, mereka pun langsung masuk. Dan saat membuka penutup matanya, Lori melihat bahwa tempat itu adalah sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang buta. Kemudian Rick membawa mereka ke taman di sekolah itu, dan terlihat taman itu sangat indah sekali yang dipenuhi oleh burung-burung. Di tempat itu, ia bertemu dengan Dr. Lapham. Kemudian di tempat itu, Gert diberikan nama Olympia sesuai dengan nama ibunya yang telah meninggal. Dan Boy diberikan nama Tom untuk mengingat lelaki yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman Bang Lai, di film ini memang tidak dijelaskan makhluk apa yang menyerang mereka. Namun film ini sangat bagus, apalagi kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anak-anak yang dia cintai. Dan terima kasih sudah menontonnya, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.